Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara postingan para pengunjung berkebun kurma Ukwadatu Nusantara maupun dari tim Ukwadatu seperti Ustadz Suharman dan lain-lain yang memposting tentang kurma di Lombok Utara berbuah sepanjang tahun, banyak yang bertanya melalui Japri ke Wak. Nah, pada kesempatan ini Wak jawab secara global semua. Kalau di Lombok Utara kurma berbuah sepanjang tahun itu hal biasa. Kenapa? Karena memang daerahnya bersesuaian untuk tanaman kurma, jenis tanahnya, kadar garam tanahnya, pH tanahnya, jenis anginnya, klimatologinya dan lain sebagainya. Terus lah Wak, kurma itu diharapkan berbuah 1 kali 1 tahun Wak. Betul. Kenapa di Jazirah Arab atau negara-negara produsen kurma lainnya berbuah 1 kali 1 tahun? Apakah mereka kurang pupuk? Tidak, mereka berlebih-lebih. Soal nutrisinya lebih lengkap dari kita. Tapi yang menyebabkan di Jazirah Arab berbuah 1 kali 1 tahun karena mereka memiliki musim dingin. Nah, kalau musim dingin semua tanaman akan dormansi, hewan pun akan istirahat. Lah, kalau begitu berarti dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rote, kurma akan berbuah 1 kali berbuah sepanjang tahun seperti di Lombok dong, Pak? Enggak juga. Kenapa? Karena walaupun sama-sama Indonesia, curah hujannya berbeda-beda, kelembapan udaranya berbeda-beda, jenis tanahnya juga berbeda-beda. Tidak akan mau sama dia. Di Lombok Utara yang Wak maksudkan, Lombok Utara terbukti ada barangnya. Wak tidak bicara Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat. Kenapa? Bukti di sana belum ketemu. Yang sudah ketemu tuh di Lombok Utara. Wak tidak bicara Sumbawa karena bukti yang berbuah sepanjang tahun itu pohonnya belum melebihi 10%. Ya, kalau kita nanam umpamanya 100, harus ada 10 pohon yang berbuah sepanjang tahun. Kalau cuma 1 pohon kebetulan itu saudare. Kalau di Lombok Utara hampir setiap pohonnya berbuah sepanjang tahun asal dia kenyang. Pogono, ya jadi tinggal saudara-saudara yang berpikir mau ikut bergabung dengan Ukwadatu Nusantara, kita bergotong royong berjamaah membangun perkebunan kurma pola bagi hasil yang mana produksinya akan berbuah sepanjang tahun dan kita kerjasamanya 100 tahun. Kalau mau, bismillah kita bergabung. Kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa, nggak ada pemaksaan. Siapa tahu nanti rekan-rekan saudara-saudara antar negara, apakah dari saudara-saudara dari Jazirah Arab atau saudara-saudara dari Singapura, dari Malaysia, dari China, dari mana saja, tidak ada masalah. Yang terpenting konsepnya, polanya bagi hasil. Lahan masyarakat tidak diperjualbelikan. Kita bikin kebun kurma, si lahan masyarakat itu dihitung sebagai nilai saham. Lahannya tidak terjual tapi dihitung saham. Begitu. Pengelola dihitung sebagai pemegang saham. Pemodal dihitung pemegang saham. Nah, itu baru namanya konsep yang berbagi. Konsep ekonomi berbagi yang dicontohkan baginda Rasulullah namanya mudharabah. Dicontohkan oleh nenek moyang kita dari zaman Hindu dulu namanya nyakap. Dicontohkan oleh masyarakat Sumatera Barat di rumah makan Padang itu konsepnya bagi mato namanya, bagi persen. Hitungannya piring, berapa piring yang terjual itu bagi hasil dengan si pelaksana di rumah makan Padang. Tidak jadi buruh mereka. Itu hal yang biasa di Indonesia. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.